Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari ETS Medan Elektromagnetik. Pertama-tama kita mulai dari nomor satu. Pada nomor satu itu ditanyakan berapa Rho dari suatu medan listrik E. Sudah diberikan ada E1 dan E2 untuk pertanyaan A dan B-nya. Nah, sekarang kita punya hukum Maxwell. Hukum Maxwell itu kan ada 4. Nah, salah satunya itu menyatakan bahwa nabla dot E atau divergensi dari medan listrik itu sama dengan Rho per epsilon 0, dengan Rho adalah rapat muatan tiap satuan volume. Maka untuk mencari rapat muatannya kita terapkan hukum Maxwell tentang itu. Begitu juga kita terapkan untuk yang B. Nah, sekarang kita punya E1-nya itu dalam bentuk vektor seperti ini. Jadi, jika kita lihat untuk mencari komponen X-nya sudah jelas yang berpasangan dengan I, lalu untuk komponen Y-nya yang berpasangan dengan J, dan untuk komponen Z-nya itu yang berpasangan dengan K. Nah, oleh karena itu, divergensi E1 itu adalah do E1X do X, do E1Y do Y, do E1Z do Z. Nah, sekarang tinggal diturunkan secara parsial, maka di sini saling mengurangi dan tersisa 2Z, maka didapatkan 2Z sama dengan Rho per epsilon 0, sehingga Rho-nya adalah 2Z epsilon 0. Nah, begitupun kita terapkan untuk nomor 2, tetapi perlu dilihat pada nomor 2 ini bentuknya adalah koordinat silinder, ditandai dengan ada komponen R, komponen theta, dan komponen Z-nya. Nah, makanya kita cari dulu E2R-nya atau E2 dalam komponen R-nya itu adalah R sin theta, begitupun juga dengan komponen theta-nya adalah ini, 2R cos theta, dan untuk komponen Z-nya adalah Z kuadrat. Nah, untuk koordinat silinder, nablanya itu ini berbeda dengan koordinat kartesian, maka tinggal masukkan E2R-nya, E2 theta-nya, dan E2 V-nya dan E2K-nya, maka akan didapatkan, jangan lupa di sini dikali R, jadi R kuadrat sin theta, lalu diturunkan terhadap R, tersisa 2R sin theta, jangan lupa ada pembagi R-nya. Lalu untuk yang komponen theta-nya, karena R-nya dianggap konstan, berarti turunannya hanya dari cos theta menjadi min sin theta, jangan lupa ada 2R-nya juga. Begitupun dengan komponen Z-nya, Z kuadrat diturunkan terhadap Z menjadi 2Z. Nah, di sini R-nya saling menghabiskan, ini juga saling menghabiskan, tersisa 2 sin theta kurang 2 sin theta, plus 2Z, 2 sin theta-nya saling menghabiskan, tersisa 2Z, maka Rho-nya juga didapatkan adalah 2Z dikali epsilon 0. Sekarang kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ditanya tentang medan listrik dan potensial listrik dari bola konduktor. Perlu ditandai bahwa untuk bola konduktor itu muatannya tersebar di permukaan saja. Nah, maka untuk R lebih kecil dari R, lingkaran Gauss-nya itu seperti ini. Maka terapkan hukum Gauss-nya, integral tertutup E dot dA sama dengan Q in close per epsilon 0. Sedangkan untuk E dot dA-nya dapat langsung menggunakan ini E dikali 4πr kuadrat, karena ia berbentuk bola, maka luas permukaannya adalah 4πr kuadrat. Nah, karena bola konduktor itu muatannya hanya tersebar di permukaan, maka di dalam bola itu yang R kecil ini tidak melingkupi muatan apapun, sehingga Q in close-nya sama dengan 0. Karena Q in close-nya 0, maka sudah jelas 0 dibagi epsilon adalah 0, jadi didapatkan E-nya adalah 0. Nah, sekarang dari E ini kita akan cari potensialnya. Potensialnya itu merupakan fungsi R. Sudah ditentukan persamaan potensialnya itu seperti ini. Nah, ini kan dari ta hingga sampai ke R. Nah, kita jabarkan dari ta hingga sampai R besar dan ta hingga sampai R kecil. Nah, harus dijabarkan menjadi 2, karena tadi yang 0 adalah dari R besar sampai R kecil yang ini. Nah,
Untuk yang dari tak hingga sampai R besar itu dia tidak nol, tetapi ada potensialnya. Nah, untuk mencari potensial dari tak hingga sampai R ini bisa dilihat pada jawaban B, langsung dimasukkan saja nilainya. Jangan lupa Q dan 4pi epsilonnya konstan, maka dapat dikeluarkan, di dalamnya nanti tersisa dr per R kuadrat diintegralkan menjadi min 1/R. Nah, tinggal masukkan batasnya, jangan lupa minusnya ketemu minus jadi positif, dan didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, disimpulkan bahwa walaupun medan listrik di dalam bola konduktor itu nol, tetapi potensial listriknya itu sama dengan di permukaannya. Nah, sekarang kita coba untuk R kecil lebih besar dari R. Artinya, lingkaran Gauss-nya adalah di luar bolanya, maka Q enclosed atau Q yang dilingkupi oleh lingkaran Gauss-nya itu adalah Q atau muatan yang ada pada bola tersebut. Maka hukum Gauss-nya seperti ini. Jangan lupa tinggal masukkan Q enclosed-nya menjadi Q, dan akan didapatkan E-nya adalah 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, sekarang hubungan potensial dan medan listrik seperti tadi. Nah, di sini tinggal kita masukkan nilainya. Karena dia dari tak hingga sampai R, kalau tadi kan R-nya di dalam, maka harus dijabarkan menjadi 2 kali. Karena ini R-nya di luar, maka tidak perlu dijabarkan, langsung dari tak hingga sampai R. Nah, tinggal keluarkan Q dan 4pi epsilon 0-nya karena konstan. Di dalamnya akan tersisa dr dan R kuadrat. Diintegralkan menjadi min 1/R, dan tinggal masukkan batasnya, jangan lupa ada tanda negatif, maka akan didapatkan Q untuk V-nya adalah Q per 4pi epsilon 0R. Nah, di sini kita coba cari grafiknya. Kita diminta untuk menentukan grafik E fungsi R dan V fungsi R. Jadi di sini kita bagi dua daerah. Di sini yang lebih besar. Begitupun juga dengan grafik V-nya. Nah, kita lihat saat R lebih kecil dari R besar itu medan listriknya 0, maka di sini berupa garis lurus. Lalu saat sampai di permukaannya, di R besarnya, dia memiliki medan listrik sebesar ini. Makanya dia akan berada di sini. Nah, lalu kita lihat bagaimana jika R-nya itu terus bertambah, maka kita menggunakan limit, maka didapatkan limit R menuju tak hingga itu adalah 0. Nah, kita lihat di sini E itu merupakan fungsi R, di mana E itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Di sini ada kuadrat, artinya eksponensial, maka di sini bentuk grafiknya adalah eksponensial menurun. Nah, bagaimana dengan V atau potensialnya? Kita pakai limit juga, di mana tadi di sini saat berada di dalam bola, ternyata dia memiliki potensial yang sama seperti di permukaan bola. Jadi di sini R-nya, di sini potensial di permukaan. Nah, sedangkan untuk R lebih kecil dari R besar, dia sama dengan di permukaannya. Nah, bagaimana saat dia menuju tak hingga? Saat dia menuju tak hingga sama menggunakan limit, maka akan didapatkan dia akan menuju 0. Nah, perbedaannya di sini V itu berbanding terbalik dengan 1/R. Dia bukan eksponensial, jadi penurunannya itu berupa garis linear. Pada nomor 3 ini ditanyakan adalah A, B, dan C, koefisien A, B, dan C, jika diketahui vektor A ini adalah irasional konservatif. Syarat irasional konservatif itu adalah curl-nya adalah sama dengan 0. Nah, sekarang untuk mencari curl, kita gunakan matriks ini. Jangan lupa disamakan dengan 0. Karena hasil curl-nya ini adalah 0, maka komponen X, Y, dan Z-nya semuanya adalah 0 juga. Nah, sekarang kita cari untuk komponen I. Kalau komponen I berarti ini. Kalau misalnya komponen I, berarti ininya ditutup. Sehingga komponen I adalah D AZ do Y dikurangi DAY do Z, yaitu ini. Nah, sekarang tinggal dimasukkan AZ dan AY-nya, dilihat bahwa AY itu yang ini, dan AZ itu yang ini adalah AX.
Nah, tinggal masukkan, turunkan secara parsial, nanti akan didapatkan C-nya adalah min 1. Nah, untuk komponen J-nya berarti yang ditutup adalah yang ini, sehingga J-nya adalah do AZ do X dikurangi do AX do Z. Nah, maka tinggal masukkan AX dan AZ-nya, didapatkan hasilnya A-nya adalah 4. Begitupun juga dengan untuk yang K-nya, maka yang ditutup adalah yang ini. Sehingga untuk K-nya adalah do AY, do X dikurangi do AX, do Y. Tinggal turunkan secara parsial, didapatkan B-nya adalah 2. Nah, karena sudah dapat A, B, dan C-nya, sekarang untuk pertanyaan B ditanya adalah bahwa vektor A itu adalah nabla dikali dengan V. Kita diminta untuk mencari V-nya. Di sini terdapat operator untuk grad. Jadi tanya adalah gradien V. Nah, hasil dari gradien V ini adalah vektor, maka sudah jelas bahwa A itu berbentuk vektor. Karena hasilnya adalah vektor dan di sini adalah operasi grad, maka nanti V ini adalah merupakan medan skalar. Nah, sekarang sifatnya adalah dari grad V ini, do V do X untuk komponen I-nya, do V do Y untuk komponen J-nya, dan do V do Z untuk komponen K-nya. Kita samakan dengan AXI, AYJ, dan AZK. Nah, sekarang untuk komponen I-nya, kita cari pakai integral mencari V-nya dulu. Maka tinggal dimasukkan AX dan integralkan terhadap X, maka didapatkan hasilnya begini. Begitupun untuk komponen J-nya, lihat komponen J-nya yang sama, maka diintegralkan, didapatkan hasilnya begini. Begitupun dengan komponen Z-nya, kita integralkan dan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, karena di sini merupakan turunan parsial, maka V yang sebenarnya itu adalah gabungan dari penyelesaian V1, V2, dan V3. Maka tinggal gabungkan dan didapatkan hasilnya adalah X kuadrat per 2, di sini tertutup 2-nya, plus 2XY kurang 3Y kuadrat per 2 kurang YZ, plus Z kuadrat plus 4XZ plus C4. Di mana C4 ini adalah penjumlahan dari C1, C2, dan C3. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Kita diminta untuk mencari titik di sembarang tempat. Kita diminta cari potensialnya di titik tersebut, di mana misalkan di titik sini, nah itu kan pada soal diminta dalam koordinat R dan theta. Tetapi di sini saya coba pakai X dan Y, di mana R itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dan tan theta itu adalah Y per X. Nah, misalkan titik ujinya ini adalah X, Y di sembarang titik. Nah, kita tahu pada sumbu X, Y-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dilihat di sini seperti prinsip pada metode bayangan yang seperti cermin, di sini ada positif dan di sini ada muatan negatifnya, begitupun di sini, maka ini akan membentuk cermin sehingga potensial di sini sama dengan 0. Nah, sekarang karena V itu adalah kaki per R, maka V1 adalah kaki 1 per R1, begitupun dengan V2 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana untuk R-nya? Nah, kita lihat R1 itu adalah dari sini. Nah, di sini kan dari titik pusatnya adalah A. Nah, sedangkan ke titik P-nya ini adalah X. Maka untuk R1-nya itu ada X min A. Nah, ditambah dengan Y min A kuadrat. Kenapa Y min A kuadrat? Karena kita lihat dari sini itu adalah Y. Sedangkan untuk ini adalah A. Makanya untuk R1 itu di sini ada Y min A. Nah, bagaimana dengan yang lainnya menggunakan prinsip yang sama? Saya ambil contoh adalah R3. Nah, R3 itu kan di sini. Ini tertutup, di sini R3-nya. Nah, di sini kan X. Sedangkan di sini itu A. Berarti nanti R3
R3-nya itu X-nya berubah jadi X plus A, jangan lupa dikuadrat, sedangkan untuk Y-nya juga begitu, karena dari sini ke sini adalah Y, maka di sini adalah A, maka Y-nya itu berubah jadi Y plus A. Nah, kita lihat sekarang untuk muatannya, Q1 itu positif 2Q, Q2 minus 2Q, Q3 plus 2Q, dan Q4 min 2Q. Maka di sini nanti potensial totalnya dijumlahkan seluruhnya, tetapi karena ada tanda positif dan negatif di Q-nya, maka untuk suku kedua atau Q2 itu ada negatif, begitupun juga dengan suku Q4-nya ada negatifnya. Sekarang kita coba cari untuk nomor 5. Nah, pertama di nomor 5 ini kita cari dulu medan listrik di R lebih kecil dari A. Nah, kita lihat kenapa medan listrik di R lebih kecil dari A itu sama dengan 0. Di sini kita menggunakan hukum Gauss. Nah, kan bentuknya itu seperti ini. Nah, di dalam A ini, R lebih kecil dari A, itu tidak ada muatan yang dilingkupi lingkaran Gauss-nya, sehingga Q enclosed atau Q di dalamnya adalah 0, maka E-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana untuk R di antara A dan B? Karena di dalam A ini berupa bola konduktor, berarti muatannya berada di permukaannya, berarti lingkaran Gauss-nya itu di sini. Berarti lingkaran Gauss-nya sekarang di sini. Nah, berarti dia melingkupi muatan Q1, maka Q enclosed-nya di sini berupa Q1. Sehingga didapatkan E-nya Q1 per 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, bagaimana di antara B dan C? Nah, di antara B dan C ini kita lihat bahwa di sini tadi ada muatan Q1 dan di sini ada Q2. Nah, di antara B dan C itu medan dari Q1 dan Q2 saling meniadakan. Untuk Q2 misalkan di titik sini, Q2 itu mengarah ke sini karena ia positif, berarti keluar dari muatan. Sedangkan Q1 tadi yang di dalam juga positif, maka seperti ini. Nah, karena medannya saling meniadakan, maka E-nya juga di R antara B dan C itu 0. Nah, bagaimana jika R itu lebih dari C? Jika R itu lebih dari C, di sini, maka Q enclosed-nya itu muatan yang dilingkupi adalah Q2 dan Q1. Maka di sini Q enclosed-nya berupa penjumlahan dari Q1 dan Q2. Didapatkan E-nya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang untuk energi dalamnya sudah diberikan rumusnya seperti ini. Nah, kita sudah punya E1, E2, dan E3 dan E4-nya, anggap ini adalah E1, ini adalah E2, dan ini adalah E3, dan ini adalah E4. Maka jika dilihat E2 dan E1 dan E3-nya itu 0, di sini 0. Nah, jangan lupa, di sini dimasukkan ada E1 kuadrat, E2 kuadrat, E3 kuadrat, dan E4 kuadrat, dimasukkan pakai kuadrat. Nah, jangan lupa nanti di sini ada 4Pi dan ada 4Pi kuadrat di bawah. Nanti ini akan saling menghabiskan, tersisa seperempat Pi epsilon 0. Jangan lupa menggunakan integral biasa, nanti akan didapatkan, kan di sini ada R kuadrat per R pangkat 4. Di sini kan miliknya ini, dan ini tadi bawaan dari kuadratnya ini. Begitupun juga dengan ini. Nah, di sini karena R kuadrat per R pangkat 4 kan jadinya seper R kuadrat. Nah, itu kalau diintegralkan terhadap dr kan hasilnya pasti min seper R. Nah, makanya di sini adalah min seper R. Jangan lupa kasih masuk batasnya, maka nanti akan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang 4Pi epsilon 0-nya saling dibawa keluar, lalu epsilon 0-nya tersisa seper epsilon 0, karena di sini kuadratnya saling menghabiskan dengan yang di atas, maka rumus itu terbukti. Nah, bagaimana jika Q1-nya kita ubah menjadi min Q2? Tinggal kita ubah
Q1-nya di sini menjadi min Q2, karena di sini kuadrat, maka nanti hasilnya adalah Q2 kuadrat. Nah, di sini ada min Q1, jadi nanti hasilnya adalah min 2Q2 kuadrat per C. Nah, ini tinggal dijabarkan seperti matematika biasa. Di sini 8Pi-nya saya jabarkan menjadi 2 dikali 4Pi. Makanya 4Pi di sini di dalam dan 2-nya di luar. Jangan lupa karena semuanya mengandung Q2, maka Q2-nya dibawa keluar, sehingga ada tersisa di dalam kurung. Nah, dilihat di sini saling menghabiskan, maka tersisa Q2 per A min Q2 per B. Nah, kita lihat A di sini tadi berupa apa? Berupa jari-jari dari jarak pusatnya. Nah, di sini kita lihat ini adalah K. Dan ini adalah jari-jari. Berarti sini jadi K Q per R. K Q per A dikurang K Q per B. Nah, ini merupakan potensial listrik, maka di sini ditulis sebagai delta V atau delta potensialnya. Sedangkan di sini ada 1/2 Q2. Maka sudah jelas ini adalah energi yang ada di dalam kapasitor. Rumusnya adalah 1/2 Q2 delta V. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.